Sering sekali saya ditanya tentang Sampradaya, yaitu organisasi transnasional Hindu yang juga ada di Indonesia. Mereka organisasi seperti Hare Krishna, Sai Baba, dan kelompok spiritual lainnya dari India. Tapi sebenarnya organisasi seperti ini bukan untuk orang India, tapi untuk memperkenalkan Hindu ke orang luar. Karena itu mereka lebih populer di Amerika, Australia, dan Eropa. Mereka adalah bentuk misionarisnya Hindu. Karena itu mereka tidak cocok di tempat-tempat yang sudah Hindu atau sudah miliki budaya Hindu, seperti di India, Nepal, dan tentu saja di Bali. Sampradaya itu berarti untuk mewarisi, dan sampradaya itu sama dengan kata mazhab dan dengan kata denominasi dan aliran. Setiap ekspresi Hindu itu sampradaya. Agama itu perkumpulan aliran-aliran, tidak ada versi agama yang paling murni atau paling benar. Kristen adalah kata yang kita gunakan untuk menyebut gereja-gereja yang berbeda. Ada gereja yang karismatik, ada yang baptis, tapi mereka semuanya denominasi Kristen. Tidak ada Kristen yang paling murni. Sama juga dengan Islam, ada Sunni, ada Syiah, dan di Sunni ada banyak mazhab dan jemaah seperti NU dan Muhammadiyah. Hindu juga sama. Hindu adalah sampradaya-sampradaya atau tradisi-tradisi yang mewarisi ajaran dari gurunya dan leluhurnya. Masyarakat Bali misalnya mewarisi ajaran Danghyang Nirarta. Yang berbeda dengan Hare Krishna dan kawan-kawan adalah aspek misionarisnya yang meniru gaya perinjilan gereja. Jadi, Hare Krishna dan kawan-kawan bukan hanya sampradaya, tapi mereka juga organisasi misionaris transnasional Hindu. Ini yang membuat mereka berbeda dengan sampradaya lainnya. Masyarakat Hindu di Indonesia sangat bertentangan dengan kelompok misionaris Hare Krishna juga. Ya wajar, karena misionaris macam Hare Krishna merubah identitas seseorang. Dari sebelumnya bagian dari masyarakat, dari Banjar, dari adat, sekarang punya pergaulan yang eksklusif, dietnya sendiri, tempat ibadahnya sendiri, bahkan nama yang baru. Tentu saja tidak semua orang Hare Krishna atau organisasi lainnya seperti ini, tapi banyak di antara mereka yang baru belajar dikit udah langsung ngegas. Saya tahu dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah terlibat di Sai Baba, Hare Krishna, Brahma Kumaris, Art of Living, Chinmaya Mission, dan kelompok Hindu-Hindu lainnya. Keluarga saya walaupun asli India sudah 100 tahun di Indonesia, jadi kami tidak ada adat atau cara beragama turun-temurun. Jadi kami bebas mencari sendiri jalan spiritual kami. Dan itu yang saya lakukan dengan belajar dari mana-mana. Saya pribadi tidak lagi mengikuti ajaran Hare Krishna, Sai Baba, dan lain-lain. Tidak ada masalah dengan ajaran mereka, tapi kurang cocok saja bagi saya. Hare Krishna misalnya mengajarkan bahwa kita dalam keadaan paling sempurna adalah pelayan Tuhan. Kita selalu lebih kecil dari Tuhan dan harus mengembangkan cinta kasih bakti kepada Tuhan. Mereka menyebut Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai Krishna. Saya tidak mau jadi pelayan Tuhan, saya tidak mau cintai Tuhan. Saya lebih setuju dengan penafsiran Hindu yang berkembang berabad-abad di Nusantara, yaitu bahwa kita adalah ketuhanan, bahwa kita harus mentransformasi diri untuk kembali menjadi Tuhan. Penyatuan untuk menjadi tunggal, bukan seperti di Hare Krishna, penyatuan untuk menjadi hamba Tuhan selamanya. Ajaran Hare Krishna sebenarnya sah-sah aja, dan memang Hindu ada banyak penafsirannya, banyak tradisi atau sampradayanya. Dan gak ada yang salah, dan gak ada yang benar. Semuanya kembali ke kepercayaan masing-masing. Ada yang melihat semuanya sebagai Tuhan, ada yang memandang Sai Baba sebagai Tuhan. Masalahnya adalah, organisasi-organisasi ini karena dirancang sebagai misionaris menjatuhkan ajaran kelompok lain. Hindu Bali dan Hare Krishna sama-sama sampradaya Hindu, tapi Hare Krishna disetel dengan format yang berbeda, membuatnya lebih fanatik dan eksklusif. Hindu Bali bergerak melalui adat, Hare Krishna dengan penjualan buku, dengan pendakwaan. Keduanya sah-sah aja dan semua agama memang juga begitu. Tapi yang terjadi di sini adalah culture shock. Sama-sama orang Bali, sama-sama Hindu, satu melestarikan adat, yang satu baca buku terus tiba-tiba menyalahkan dan menghina adat Bali. Ini yang terjadi dan ini memang sangat menyedihkan. Misionaris dan organisasi Hindu seperti Hare Krishna dan Sai Baba tentu memiliki ajaran yang baik dan juga praktek spiritual yang baik. Tapi orang Hindu di Nusantara sudah memiliki ajaran yang baik juga dan sudah memiliki praktek yang baik juga. Sebaiknya orang Bali, orang Jawa, dan suku-suku lainnya di Indonesia mempelajari warisan leluhur mereka sendiri. Kita boleh mengapresiasi semangat orang lain, sangat boleh belajar ajaran mereka, dan jika berkenan sangat boleh percaya apapun yang cocok. Tapi jangan pernah menyesatkan warisan leluhur kita.